Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ujung Simpul, teman-teman. Hari ini aku mau sharing mengenai ketentuan 25 SKP bidan di IBC Porlin saat teman-teman mengurus STR online. Pertama-tama, kita buka dulu nih teman-teman webnya IBC Porlin, ktki.kemkes.go.id. Kemudian teman-teman tinggal masukin ID dan juga password teman-teman, kemudian login ya. Baiklah teman-teman, di IBC Porlin itu isinya hampir sama dengan logbook bidan ya teman-teman. Di logbook bidan itu sudah dijelaskan mengenai perhitungan 25 SKP untuk perpanjangan SKP bidan nih teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa jumlah SKP yang harus dipenuhi oleh setiap bidan untuk memperpanjang STR-nya adalah minimal 25 SKP dalam 5 tahun. Pengajuan permohonan perpanjangan ini harus dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku STR habis. Kegiatan re-registrasi bidan dilakukan melalui proses pengumpulan bukti dokumen atau sertifikat kompetensi portofolio dari perolehan SKP yang telah dikumpulkan selama 5 tahun. Nah, berikut ada rinciannya nih teman-teman, sudah dijelaskan pada logbook bidan. Teman-teman nanti kalau misalnya mau lebih tahu lagi mengenai isi logbook bidan bisa cek di bagian deskripsi ya. Dan juga nanti aku bakal cantumkan link untuk teman-teman yang mau mendownload ebook dari buku logbook bidan. Di sini dijelaskan bahwa perolehan 25 SKP itu bisa diperoleh selama 5 tahun dari kegiatan berikut. Ada 5 poin nih teman-teman. Poin A, B, C, D, dan E. Yang pertama, yang A, kegiatan praktik profesi pelayanan kebidanan nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperoleh ini tanpa minimal teman-teman. Jadi boleh kosong, boleh tidak diisi bagi teman-teman yang tidak praktik lagi atau tidak bekerja di pelayanan kebidanan. Tidak usah khawatir karena ini tidak ada minimalnya. Jadi boleh kosong. Dan maksimalnya itu adalah 15 SKP. Jadi misalkan teman-teman mengumpulkan selama 5 tahun itu 25 SKP untuk bagian pelayanan praktik profesi kebidanan. Tetap yang dinilai itu adalah 15 SKP teman-teman. Jadi walaupun misalnya nih teman-teman udah 25 SKP tetapi tidak melaksanakan untuk poin B, C ataupun D dan E, maka teman-teman belum bisa dikategorikan sudah memenuhi 25 SKP dalam 5 tahun. Karena untuk kegiatan profesi ini yang dihitung itu hanya maksimal 15 SKP. Kemudian yang kedua, kegiatan pendidikan berkelanjutan. Di sini ada 4 poin, 1, 2, 3, dan 4. Untuk bagian pertama yaitu kognitif dari seminar, workshop, simposium. Minimalnya itu 2 SKP harus ada teman-teman dan maksimalnya itu 4 SKP. Kemudian MU wajib yaitu nilainya 2 SKP. Kemudian yang wajib lagi adalah pelatihan klinis, bisa APN, kemudian PONET, PPG-DON, CTU, imunisasi, resusitasi, manajemen laktasi, kemudian juga ada pencegahan infeksi dan lain-lain. Teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang mana mau teman-teman ikuti pelatihannya. Jadi tidak wajib harus APN, salah satu saja. Dan minimal teman-teman harus mengumpulkan 2 SKP. Kemudian untuk poin C, D, dan E ini tanpa minimal. Jadi teman-teman boleh ada dan boleh tidak. Maksimalnya itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk poin kegiatan pengabdian kepada masyarakat maksimalnya itu 10 SKP, kemudian untuk poin pengembangan profesi maksimal 10 SKP. Kemudian kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah itu maksimalnya dinilai 5 SKP. Dan oh ya teman-teman, untuk poin B ada satu lagi yaitu yang keempat, pelatihan non klinis. Ini tanpa minimal jadi tidak wajib dan maksimalnya itu 2 SKP. Jadi teman-teman yang wajib di sini itu ada 3 ya teman-teman yang harus ada, yaitu seminar atau workshop, kemudian MU dan juga pelatihan klinis. Di sini sudah dituliskan berapa SKP minimal yang harus teman-teman dapatkan. Di sini juga ditulis keterangan nih teman-teman. Nilai SKP yang harus diperoleh selama 5 tahun adalah 25 SKP. Nilai tanpa minimal yang dimaksud dalam komponen tersebut dapat kosong atau tidak diisi. Kemudian nilai minimal yang dimaksud pada tabel di atas adalah perolehan nilai SKP yang harus dicapai oleh bidan.
Kemudian nilai maksimal yang dimaksud pada tabel di atas adalah perolehan nilai SKP yang akan diperhitungkan. Kelebihan perolehan nilai SKP tidak diakumulasikan untuk usulan periode berikutnya. Jadi walaupun misalnya teman-teman banyak mengumpulkan SKP lebih dari 25 SKP, maka itu kelebihannya akan hangus dan tidak bisa untuk perpanjangan STR periode berikutnya nih teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita lihat tampilan dari IBC Porlin untuk bagian borang pengisian. Jadi teman-teman, isi dari logbook itu sudah disesuaikan, maksudnya si Porlin ini sudah disesuaikan dengan isi logbook kebidanan nih teman-teman. Di sini itu ada banyak poin-poinnya, mulai dari KB memberikan pelayanan imunisasi, kemudian kesehatan reproduksi seperti IVA, Pap smear, imunisasi catin, kemudian pelayanan ibu bersalin, bayi baru lahir, pelayanan ibu hamil, ibu nifas, kemudian memberikan pelayanan penanganan kegawat daruratan maternal neonatal, diklat e-learning, pelatihan MU, pelatihan simposium, seminar atau workshop, kemudian bakti sosial bidan koordinator, bimbingan teknis, fasilitator bidan delima, kemudian kelompok kerja atau pokja. Jadi di sini sudah ada poin-poinnya, nanti teman-teman tinggal input di sini dan juga nanti ada ketentuan berapa SKP-nya. Nanti kita lihat ya. Di sini ada 42 poin nih teman-teman. Tadi terakhir kan kita sampai poin pokja ya, kelompok kerja. Kemudian bagi teman-teman kepanitiaan atau kepengurusan terkait dengan pelayanan kebidanan atau kesehatan juga akan mendapatkan SKP. Kemudian kepengurusan organisasi di Biranting, cabang, daerah ataupun pusat per periode. Kemudian mendapat penghargaan, pengurus UPBD kabupaten, kota, provinsi atau pusat, penyuluhan kesehatan masyarakat, supervisi fasilitatif, tim audit maternal perinatal, tim penanggulangan bencana alam atau tanggap darurat, tim penilai jabatan fungsional, dosen tetap yang melakukan bimbingan klinik dan menguji praktik klinik, membimbing atau CI dan menguji praktik klinik kebidanan, membimbing mahasiswa laporan tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi, kemudian mengajar sebagai dosen tetap di pendidikan kebidanan, mengajar sebagai dosen tidak tetap, menguji mahasiswa, baik itu untuk laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, menjadi narasumber di luar pendidikan berkelanjutan, menyusun dokumen yang dipublikasikan, mereview jurnal atau buku, kemudian jurnal, karya ilmiah populer, majalah bidan, mengasuh rubrik media massa, mengedit buku, menulis atau menerjemahkan buku kebidanan, presentasi hasil penelitian, kemudian proceeding teman-teman. Baik, kita lihat satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah untuk bagian memberi pelayanan keluarga berencana KB baru dan KB ulang. Di sini teman-teman bikinkan tempat teman-teman mendapatkan data atau melakukan pelayanan, kemudian jumlah pasien yang dilakukan pelayanan dalam periode tersebut. Kemudian teman-teman upload. Nah, di sini dituliskan nih teman-teman berapa SKP yang akan teman-teman dapatkan. Nah, teman-teman, untuk KB itu untuk 12 kunjungan teman-teman mendapatkan nilai 1 SKP dan 24 kunjungan itu 2 SKP. Jadi kelipatan 12 nih, teman-teman. Maksimalnya teman-teman bisa 300 kunjungan akseptor. Maksimalnya teman-teman bisa buat 25 SKP dalam 5 tahun. Selanjutnya yaitu memberikan pelayanan imunisasi pada bayi, anak balita, dan anak sekolah. Seperti tadi, tulis nama institusi tempat bekerja, jumlah balita, bayi atau anak sekolah yang dilakukan imunisasi, kemudian upload. Di sini tulis periode mulainya ya teman-teman dan juga akhir kegiatan tersebut. Nah, teman-teman, untuk bagian pelayanan bayi balita ini, teman-teman untuk 12 bayi balita atau imunisasinya ini dapat 1 SKP, kemudian untuk 24 dapat 2 SKP, kelipatan 12 nih teman-teman.
dan maksimalnya itu sama seperti yang KB. Teman-teman bisa melakukan imunisasi pada bayi, anak sekolah, ataupun balita sebanyak 300 atau totalnya yaitu 25 SKP selama 5 tahun. Baik, selanjutnya ada untuk bagian memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, bisa pemeriksaan IVA, pengambilan sediaan pap smear, dan imunisasi catin teman-teman. Seperti biasa, tulis nama institusi, jumlah ibu yang dilakukan pelayanan, upload, kemudian pilih tanggal mulai kegiatan dan juga tanggal akhir dari kegiatan. Ini sama teman-teman, untuk 12 ibu 1 SKP, kemudian kelipatan 12 itu dapat 1 SKP, 24 2 SKP ini teman-teman. Maksimalnya teman-teman bisa tulis atau dapatkan data 300 ibu yaitu 25 SKP. Selanjutnya pada bagian memberikan pelayanan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir. Teman-teman seperti tadi, tulis nama institusi, jumlah pasien, upload file, tulis juga tanggal, pilih tanggal mulai kegiatan, kemudian tanggal akhir kegiatan. Untuk 12 ibu bersalin, teman-teman akan mendapatkan 1 SKP. Kemudian untuk 24 dapat 2 SKP. Jadi kelipatan 12 sama seperti tadi ya, teman-teman. Nah, di sini 300 ibu bersalin, teman-teman bisa dapetin 25 SKP, maksimalnya 300 ibu bersalin. Selanjutnya untuk pelayanan pada ibu hamil, seperti tadi, masukkan nama institusi tempat kerja, jumlah kunjungan, upload file, klik tanggal mulai kegiatan, tanggal akhir kegiatan. Untuk 100 ibu hamil yang teman-teman lakukan pelayanan itu mendapatkan nilai 1 SKP. Jadi kelipatan 100 nih teman-teman. Maksimal itu 300 pasien, yaitu 3 SKP untuk pelayanan pada ibu hamil. Kemudian pada ibu nifas, untuk 12 ibu nifas teman-teman bisa dapatkan 1 SKP. 24 itu 2 SKP. Sama seperti sebelumnya ya teman-teman, kelipatan dari 12. Maksimalnya teman-teman bisa melakukan pelayanan pada 300 ibu nifas, nilainya yaitu 25 SKP. Selanjutnya ada memberikan pelayanan penanganan awal kegawat daruratan maternal neonatal atau tindakan kebidanan. Untuk 12 orang itu nilainya 1 SKP, 24 orang nilainya itu 2 SKP, kelipatan 12 ya teman-teman. Maksimal teman-teman bisa melakukan pelayanan 300 orang, teman-teman akan mendapatkan 25 SKP. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada diklat e-learning. Di sini teman-teman tulis judul materi, kemudian penyelenggaranya siapa, dokumen bukti tinggal upload, tanggal kegiatan, kemudian nilai SKP dari kegiatan ini. Untuk nilai SKP-nya nanti tergantung dari SKP yang tertera pada diklat e-learning ini nih teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke bagian pelatihan. Di sini teman-teman tulis nama acara, area kegiatannya nasional atau internasional, status dalam kegiatan apakah pelatih atau peserta, kemudian lama waktunya, tempatnya, penyelenggaranya siapa, upload dari sertifikat, kemudian pilih tanggal mulai dan tanggal selesai. Di sini teman-teman dijelaskan untuk pelatih atau fasilitator dari 4 sampai 8 jam nilai SKP-nya 0, 8 sampai 10 jam nilai SKP-nya 2 SKP. Teman-teman bisa lihat di sini ya ketentuan atau penjelasannya. Kalau untuk pelatih 11 sampai 30 jam itu 2 SKP. Nah, kalau untuk peserta kalau 4 sampai 8 jam nilainya tidak ada SKP-nya. Kemudian kalau 8 sampai 10 jam 1 SKP, 11 sampai 30 jam 2 SKP, 31 sampai 50 jam itu nilainya 3 SKP.
Baik teman-teman, selanjutnya ada pelatihan midwifery update. Penyelenggaranya siapa, tempatnya teman-teman tulis, kemudian upload sertifikat MU-nya, tanggal mulai, tanggal akhir kegiatan. Nilai SKP di sini adalah 2 SKP. Kemudian teman-teman, simposium atau seminar atau workshop. Di sini teman-teman tulis area kegiatan lokal, nasional atau internasional. Status dalam kegiatan apakah pembicara, moderator, panitia ataukah peserta, lama, waktu, kemudian nama acara, tempat, penyelenggara, dokumen atau sertifikatnya silahkan diupload, tanggal mulai dan tanggal selesainya nih teman-teman. Untuk pembicara lokal di bawah 4 jam itu 0 nilai SKP-nya. Untuk pembicara lokal 4-8 jam nilainya itu adalah 2 SKP. Teman-teman bisa lihat di sini ya pada tabel ini ketentuan-ketentuannya. Nah, kalau untuk peserta lokal di bawah 4 jam itu nilainya 0 SKP-nya. Kemudian kalau untuk acaranya lokal peserta dan statusnya itu peserta 4-8 jam 1 SKP. Kemudian kalau nasional 4-8 jam itu 2 SKP. Kalau internasional 4-8 jam itu nilainya adalah 4 SKP. Selanjutnya adalah bakti sosial bidan. Teman-teman tulis nama acara, tempat, penyelenggara, kemudian dokumen buktinya diupload. Nah, untuk tanggalnya juga jangan lupa ditulis ya teman-teman. Untuk nilai SKP-nya adalah 0,5 SKP. Selanjutnya untuk bidan koordinator, tulis nama kegiatan, bentuk kegiatan, tempat kegiatan, buktinya diupload, tanggal mulai dan tanggal akhir. Nilainya adalah 2 SKP. Selanjutnya ada bimbingan teknis, tulis nama kegiatan, bentuk kegiatan, tempat kegiatan, dokumennya diupload. Jangan lupa tanggal mulai dan juga tanggal akhir kegiatan. Ini bernilai 1 SKP IB. Selanjutnya untuk teman-teman fasilitator bidan D5, tulis di sini nama kelompok kerja, bentuk kegiatannya apa, tempat kegiatan, dokumen buktinya, upload di sini, kemudian tanggal mulai dan juga tanggal akhir kegiatan. Nilainya itu 1 SKP IB. Selanjutnya ada kelompok kerja atau Pokja. Teman-teman tulis nama kelompok kerjanya, tempat kegiatan, bentuk kegiatan, dokumen atau bukti, tanggal mulai kegiatan, tanggal akhir kegiatan. Nilai SKP-nya adalah 0,25 SKP. Selanjutnya ada kepanitiaan atau kepengurusan terkait dengan pelayanan kebidanan atau kesehatan. Area kegiatan lokal, nasional, regional atau internasional, kemudian nama acara, penyelenggaranya siapa, jabatannya apa, kemudian upload bukti dan juga jangan lupa tanggal mulai dan tanggal akhir atau tanggal selesai kegiatan. Nilai SKP-nya adalah 0,25 SKP. Selanjutnya, kepengurusan di organisasi IB ranting atau cabang atau daerah atau pusat per periode. Di sini tulis nama jabatan, jenis jabatan, dokumen buktinya upload, kemudian tanggal mulai kepengurusan dan juga tanggal berakhir kepengurusan. Nilainya di sini adalah 2 SKP IB. Selanjutnya, mendapat penghargaan. Nama kegiatannya apa, tingkat kegiatannya di sini bisa ditulis apakah tingkat kabupaten kota dan lain-lain. Teman-teman bisa pilih di sini ya. Kemudian tempat kegiatannya di mana, dokumennya silakan diupload, tanggal mulai kegiatan, tanggal akhir kegiatan. Nah, bagi teman-teman yang mendapat penghargaan tingkat kabupaten atau kota itu nilainya 1 SKP, tingkat provinsi 2 SKP, tingkat nasional 3 SKP, tingkat internasional itu 4 SKP. Selanjutnya ada pengurus UPBD kabupaten kota atau provinsi atau pusat. Teman-teman di sini pilih level kepengurusannya, jenis jabatan, silakan pilih juga nanti tinggal klik tanda panah ke bawah, tempat kegiatan, kemudian upload bukti, tanggal mulai kegiatan, kemudian juga tanggal akhir kegiatan. Nilai SKP-nya adalah 2 SKP IB. Selanjutnya ada penyuluhan kesehatan masyarakat.
Nama acara, tempat silakan ditulis, penyelenggaranya siapa, kemudian upload buktinya, kemudian tanggal melakukan kegiatan. Di sini nilainya adalah 0,25 SKP. Selanjutnya supervisi fasilitatif. Silakan teman-teman tulis nama kegiatan, bentuk kegiatan, tempat kegiatan, kemudian upload bukti, tanggal mulai kegiatan dan tanggal akhir kegiatan silakan disetting. Nilainya yaitu 0,25 SKP. Selanjutnya yaitu tim audit maternal perinatal. Teman-teman silakan tulis nama kegiatan, tempat kegiatan, dokumen atau buktinya silakan diupload, tanggal mulai kegiatan, kemudian tanggal akhir kegiatan silakan disetting. Nilai SKP-nya adalah 1 SKP. Selanjutnya ada tim penanggulangan bencana alam atau tanggap darurat, tipe kegiatan nasional atau internasional, nama bencananya apa, tempatnya di mana, kemudian upload buktinya, tanggal mulai kegiatan, tanggal akhir kegiatan, teman-teman akan mendapatkan 1 SKPIB. Selanjutnya yaitu tim penilai jabatan fungsional, nama kegiatan, bentuk kegiatan, tempat kegiatan, dokumennya silakan diupload, kemudian setting tanggal mulai dan tanggal akhir kegiatan. Teman-teman akan mendapatkan 1 SKPIB. Selanjutnya bagi teman-teman dosen tetap yang melakukan bimbingan klinik dan menguji praktik klinik, silakan tulis nama institusi, kemudian topik atau bahasannya, jenjang pendidikan silakan tulis dan pilih di sini, upload buktinya, tanggal mulai dan tanggal akhir kegiatan silakan disetting. Teman-teman akan mendapatkan 2 SKPIB. Selanjutnya bagi pembimbing atau CI dan menguji praktik klinik kebidanan, tulis di sini nama institusi, level pendidikan silakan dipilih, jumlah mahasiswa yang dibimbing, kemudian upload buktinya, tanggal mulai dan tanggal akhir. Teman-teman akan mendapatkan 2 SKPIB. Bagi teman-teman yang CI atau membimbing dan menguji praktik klinik kebidanan, itu ada pilihan untuk level pendidikannya S1 tanpa profesi kah, atau S2, S3, D4, atau pendidikan vokasi bidan. Selanjutnya untuk pembimbing mahasiswa, baik itu laporan tugas akhir, skripsi, tesis, ataupun disertasi, tulis nama institusi, level pendidikannya silakan pilih di sini, jumlah mahasiswa yang dibimbing, kemudian upload file, tulis tanggal mulai dan juga tanggal selesai dari bimbingan. Di sini nilai SKP-nya teman-teman, untuk yang membimbing level pendidikannya itu vokasi bidan untuk 3 mahasiswa, 1 SKP, untuk D4 tanpa profesi untuk 3 mahasiswa itu 2 SKP, S2 untuk 1 mahasiswanya itu 2 SKP, S3 untuk 1 mahasiswanya itu nilainya 3 SKP, S1 profesi untuk 3 SKP, untuk 3 mahasiswa, nilainya itu 2 SKP. Kalau untuk pendidikan vokasi bidan, 1 mahasiswa nilainya 0 nih teman-teman. Selanjutnya, mengajar sebagai dosen tetap di pendidikan kebidanan, tulis nama institusi, topik bahasan, tingkat mahasiswa, dokumen buktinya diupload, setting tanggal mulai dan tanggal akhir. Akan mendapatkan 2 SKPIB. Selanjutnya mengajar sebagai dosen tidak tetap, tulis nama institusi, topik bahasan, jenjang pendidikan. Di sini bisa pilih vokasi kah, S1, S2, S3 atau D4 atau profesi. Di sini upload dokumennya, kemudian setting tanggal mulai dan tanggal akhir. Akan mendapatkan 1 SKPIB. Selanjutnya yaitu menguji mahasiswa untuk laporan tugas akhir, deskripsi, tesis ataukah disertasi, jenis ujian, level pendidikan, kemudian nama institusi, upload buktinya, tanggal melakukan kegiatan. Untuk nilai SKP, jika melakukan pengujian pada pendidikan vokasi bidan nilainya itu 1 SKP, untuk S1 profesi D4 dan ditambah profesi yaitu 2 SKP, S2 itu 2 SKP, kemudian S3 itu nilainya adalah 3 SKP.
Selanjutnya, menjadi narasumber di luar pendidikan berkelanjutan. Nama kegiatan, skala kegiatan lokal, nasional atau internasional, tempat kegiatan, penyelenggara, dokumen atau buktinya silakan diupload. Kemudian setting tanggal mulai dan tanggal akhir. Untuk kegiatan lokal itu 1 SKP, untuk nasional 2 SKP, untuk internasional nilainya adalah 3 SKP. Selanjutnya, menyusun dokumen yang dipublikasikan. Judul dokumen, jenis dokumen, kemudian upload dan setting tanggal mulai kegiatan, tanggal akhir kegiatan. Untuk penyusunan pedoman nilainya 1 SKP, untuk standar dan modul juga nilainya 1 SKP. Selanjutnya yaitu mereview jurnal atau buku. Judul tulisannya apa, nama jurnal atau bukunya, kemudian volume atau nomornya, kemudian juga nomor ISSN, kemudian penerbitnya siapa, upload di sini buktinya, kemudian setting tanggal mulai dan tanggal akhir kegiatan. Teman-teman akan mendapatkan 2 SKP IB. Selanjutnya untuk pembuatan jurnal, tulis di sini nama jurnal, jenis jurnal, statusnya penulis utamakah atau anggota, judul tulisan, volume atau nomornya, kemudian penerbit, kemudian tahun terbitnya, nomor ISSN, kemudian upload dan tanggal melakukan kegiatan silakan disetting. Di sini teman-teman untuk nilai SKP-nya, kalau penulis utama nasional terakreditasi, di sini nilainya 3 SKP. Teman-teman bisa cek dan lihat di sini ya, teman-teman masuk di bagian mana. Di sini ada untuk penulis utama, anggota, untuk bagian nasional maupun internasional. Nilai SKP-nya itu berbeda-beda. Paling tinggi adalah untuk penulis utama internasional terakreditasi akan mendapatkan 4 SKP. Selanjutnya untuk karya ilmiah populer, silakan di sini tulis judul kegiatan, statusnya penulis utama atau anggota, dokumennya diupload sebagai bukti, kemudian setting tanggal mulai dan tanggal akhir kegiatan. Untuk penulis utama akan mendapatkan 1 SKP, kemudian untuk anggota mendapatkan 0,5 SKP. Selanjutnya teman-teman ada untuk majalah bidan, judul tulisan, jenis majalahnya, status apakah penulis utama ataukah penulis anggota, kemudian nama majalahnya apa, volume atau nomornya, tahun terbit, kemudian nomor ISSN, penerbitnya, kemudian upload bukti dan tanggal melakukan kegiatan. Di sini teman-teman nilai SKP-nya itu untuk penelitian penulis utamanya 2 SKP, untuk penulis anggotanya itu adalah 1 SKP. Kalau untuk laporan kasus atau menulis artikel, penulis utama mendapatkan 1 SKP, penulis anggota mendapatkan 0,5 SKP. Selanjutnya mengasuh rubrik atau media massa nih teman-teman. Tulis di sini nama medianya, dokumen bukti diupload, tanggal melakukan kegiatan. Teman-teman akan mendapatkan 2 SKP IB. Selanjutnya bagi teman-teman yang mengedit buku, itu silakan tulis judul buku, statusnya penulis utama atau anggota, kemudian tahun terbit, nomor ISSN, kemudian penerbit, dokumennya diupload, tanggal kegiatan dan tanggal akhir kegiatan. Untuk penulis utama akan mendapatkan 2 SKP IB, untuk penulis anggota itu mendapatkan 1 SKP IB. Selanjutnya untuk bagian presentasi hasil penelitian, silakan tulis judul penelitian, jenis presentasi oral atau poster, skala kegiatan lokal, nasional atau internasional, tempat kegiatannya di mana, upload bukti, kemudian jangan lupa setting tanggal mulai dan tanggal akhir kegiatan. Nah, teman-teman di sini beda-beda ya nilai SKP-nya. Kalau untuk oral, lokal 2 SKP, nasional 3 SKP, internasional itu 4 SKP. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini penjelasannya ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman yang terakhir, proceeding. Nama proceedingnya ditulis di sini, judul tulisan, skala nasional atau internasional, statusnya penulis utamakah atau anggota,
Kemudian upload bukti, set tanggal mulai kegiatan dan tanggal akhir kegiatan. Untuk nasional, bagi penulis utama nilainya itu 2 SKP, untuk anggota 1 SKP. Untuk internasional, penulis utama 3 SKP, untuk anggotanya yaitu 2 SKP. Baiklah teman-teman, demikian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa support terus channel ini teman-teman dengan cara like, share, subscribe, serta komen ya. Dan jangan lupa follow juga Instagram kami di @ujungsimpul_. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.